dengan adanya ini ya, air yang kira-kira nanti mau yang mengendangi kali akan masuk ke sini gitu ya. Jadi warga-warga yang di sekelilingnya pun terhindar dari banjir. Biasanya kan tahun-tahun yang lalu itu kan banjirnya larinya ke masyarakat, yaitu terutama BHP gitu ya. Tapi dengan insya Allah dengan ada acaranya waduk ini, air akan tumpahnya ke sini dulu. Kalau ini belum penuh, belum larinya ke masyarakat gitu. Alhamdulillah sih bagus juga dengan adanya waduk ini gitu. Menurutku sih positif ya, mungkin bisa menanggulangi banjir karena kan kemarin-kemarin itu sebelum ada waduk ini kan daerah sini kan sempat banjir gitu. Jadi kayaknya mungkin lebih tersalurkan ya airnya gitu. Jadi lebih banyak fungsinya sih untuk masyarakat gitu. Menurut saya bagus, bisa menanggulangi banjir katanya ya. Cuma kalau hasilnya belum terlalu kelihatan ya, karena belum jalan sampai belum terlalu kelihatan banget. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Begitulah komentar warga mengenai Waduk Kali Cipinang, Kelurahan Kampung Dukuh, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Pasca pembangunan tahap kedua yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air DSDA Jakarta melalui kontraktor, tujuan Waduk Kali Cipinang ini untuk meminimalisir banjir sudah tidak perlu diragukan lagi. Mantap kan? Oh ya, jelas aspek positifnya lebih banyak. Karena biar bagaimanapun sarana untuk menjadi interaksi silaturahmi di warga itu akan lebih baik. Walaupun memang ada aspek-aspek negatif yang mungkin bisa sama-sama kita eliminir ya sekecil mungkin, tapi yang pasti positifnya jauh lebih banyak. Sobat Jelajah Jakarta, episode kali ini saya memang ingin mengajak Anda kembali menjelajahi Waduk Kali Cipinang ini setelah episode sebelumnya mengangkat sejumlah catatan dari Ketua RW 03 selaku Ketua Wilayah di Waduk Kali Cipinang ini, yakni Pak Irman Riyadi, yang perlu dilakukan sebelum pembangunan tahap ketiga dijalankan. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah membuat barikade sementara seperti ini, Sobat Jelajah Jakarta. Barikade untuk apa ya? Sebagaimana Anda sudah saksikan di episode sebelumnya bahwa lantai yang seharusnya hanya digunakan untuk warga yang hendak berjalan kaki dan juga jogging tetap bisa dilintasi oleh para pengendara motor seperti ini. Alhamdulillah, saat saya kembali ke lokasi Waduk Kali Cipinang, motor-motor sudah tidak bisa lagi melintas di lantai khusus pejalan kaki dan jogging ini. Dari kemarin kita melaporkan ke pihak kelurahan dan pihak terkait dalam hal ini SDA, mereka datang ke sini. Mereka datang, ada rencana untuk pemasangan penutupan di area trek jogging. Tapi sebelum itu, sebelum datang nanti dari SDA, kita secara swadaya nih membantu warga untuk menutup dulu. Karena memang sebelum datang lebih baik kita cegah dulu. Nah ini kita sama-sama warga, kita tutup jalan ini, menjadi sekarang sudah sesuai nih trek jogging ini bisa dipakai untuk pejalan kaki. Nah itu yang sekarang kita jalanin. Sobat Jelajah Jakarta, barikade yang dibuat oleh warga agar motor tidak melintas lagi di lintasan jogging track ini berasal dari sisa Yudit milik proyek yang masih di sekitar lokasi. Sejumlah warga melakukan kerja bakti malam-malam setelah tidak ada lagi orang yang berkunjung ke waduk, meletakkan Yudit ini maupun kanstin ini. Warga di sekitar sini sudah melihat situasi yang ada, akhirnya dengan barang yang ada sisa-sisa dari proyek, ada Yudit, ada kansin ini kita kumpulkan, kita angkat, sama-sama kita angkat karena kansin itu beratnya lumayan. Yudit itu beratnya lumayan, bisa 8 orang. Jadi malam-malam setelah tidak ada orang kita mulain untuk kita pasang. Walaupun setelah kita pasang masih ada juga yang jahil tuh. Sudah mulain tuh diangkat-angkat. Nah, kedepannya mudah-mudahan nih pihak SDA ini secepatnya untuk memasang pembatas ini agar motor tidak jalan di sini.
Sobat Jelajah Jakarta, inisiatif warga menutup arena jogging track agar motor tidak lewat jelas membuat warga senang. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Maria Ulfa dan juga Ibu Sinta. Alhamdulillah ya, maksudnya para pejalan kaki yang mau berolahraga bisa lebih nyaman, bisa nggak terganggu gitu. Jadi lebih fokus lah gitu. Kalau ada motor kan biasanya lebih terganggu ya. Udah gitu kan emang namanya jogging track kan emang buat olahraga, bukan tempat lalu lalang motor. Seperti itu. Kondusif lah, nggak kayak kemarin motor di mana-mana. Udah mana kalau ada anak ABG gitu kan pakai motor apa kenceng-kenceng. Jadi enakan kayak gini. Cuman kemarin kata warga sih ditutup ininya, ntar kalau udah diresmikan. Nah ternyata ini belum diresmiin, udah ditutup ya bagus sih. Ibu Muhana juga senang jogging track tidak lagi diganggu oleh hilir mudik motor. Namun yang menjadi catatan adalah ada warga yang membawa binatang peliharaan, tepatnya anjing yang bisa menyebarkan najis ke warga muslim yang sedang berolahraga di waduk. Alhamdulillah waktu itu juga saya jalan pagi nih. Terus lalu lalang dengan motor kayaknya terganggu banget untuk yang olahraga ya, istilahnya yang jogging gitu. Tapi dengan kayak gini juga kayaknya masih kurang nyaman juga untuk olahraga. Karena dimanfaatin tadi ada yang bawa binatang, ada yang bawa anjing gitu. Jadi saya mohon deh yang bawa peliharaan seperti gitu nggak usah dibawa ke sini. Masalahnya ini kan untuk umum gitu kan. Jadi agak mengganggu juga untuk ketenangan kita yang lagi jogging, yang jadi lagi bawa anak-anak kecil gitu. Sobat Jelajah Jakarta, apa yang disampaikan Bu Muhana soal binatang peliharaan tadi, langsung saya tanyakan ke Ketua RW 03 Kelurahan Kampung Duku, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Pak Irman Riyadi. Kita juga masih tadi ada laporan dari warga, tapi kita mau lihat dulu aturan. Karena kita belum, ini nanti kita pelajari aturannya apakah diperbolehkan untuk membawa hewan piaraan di sini. Kalau itu nanti yang ditakutkan kalau hewan peliharaannya itu liar dan sebagainya malah mengundang ketakutan warga yang lain. Tadi kita juga sudah sama Satpol PP, sudah bicarakan, nanti kita lihat. Kalau ada aturan untuk larang, kita larang nanti. Sobat Jelajah Jakarta, kebetulan saat saya berada di Waduk Kali Cipinang, ada petugas Satpol PP, yakni Pak Daus. Mengenai binatang peliharaan, menurut Pak Daus, aturannya sudah jelas ada di Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007, yakni mengenai ketertiban umum. Kalau sebenarnya di waduk ini masuknya ke Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 ya Pak ya, tentang ketertiban umum. Sebenarnya untuk hewan peliharaan yang berbahaya, karena di sini masyarakat luas banyak yang datang ke sini, harus dilarang Pak sebenarnya. Untuk hewan-hewan seperti anjing yang dibawa di tenteng-tenteng seperti itu mengkhawatirkan, namanya anjing hewan peliharaan di situ takutnya menggigit yang anak-anak kecil yang takut. Anak-anak yang kecil yang trauma sama anjing kan bisa dia lari nyebur ke waduk juga, itu bahaya juga. Sobat Jelajah Jakarta, selain masalah jogging track di episode sebelumnya, yang juga menjadi catatan penting adalah mengenai keamanan. Waduk ini belum ada pos jaga, termasuk juga pintu pagar masuk. Oleh karena itulah Satpol PP membantu menjaga keamanan di sekitar Waduk Kali Cipinang ini. Satpol PP itu standby Pak, dari jam 4:30 sore. Dia untuk mengantisipasi ada tawuran dari laporan warga juga. Terus ada yang perbuatan asusila dari anak-anak muda. Terus yang sekarang itu yang lagi viral itu Pak, yang koin jagat itu Pak. Nah itu yang kita harapkan dari warga juga untuk menjaga lingkungannya. Setiap hari itu dua personil. Dua personil dimulai dari 4:30 sampai jam 8 malam Pak. Untuk malamnya ntar kita patroli lagi. Patroli malam, kita cek lagi di kondisi di sini. Sampai pokoknya jam piket jam 12-an. Sobat Jelajah Jakarta, selain Satpol PP, ada juga dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM, di mana tugasnya adalah membantu pemerintah daerah dalam mendeteksi adanya ancaman keamanan. FKDM sendiri beranggotakan dari berbagai elemen, selain dari warga juga ada dari aparat kepolisian, TNI maupun pemerintah. Kebetulan untuk FKDM sendiri kita ada 7 personil, jadi saya sebagai ketuanya, Ibu Yuni, yang kedua adalah sekretarisnya Bapak Dedi Supriyadi. Ya. Terus ini saya Bu Yatima, anggota FKDM. anggota FKDM. Ini saya Muhadi, anggota FKDM RW 03.
Saya Ibu Yuli, FKDM anggota RW 04. Ya, sebenarnya sih dalam FKDM itu nggak ada ya yang namanya FKDM RW gitu. Semuanya adalah FKDM kelurahan yang bertanggung jawab untuk semua wilayah yang ada di kelurahan itu. Memang personil kita nih kurang kan ya cerita. Lah, tapi kita berkoordinasi sesuai dengan tupoksinya FKDM karena FKDM itu kan deteksi dini, cegah dini, lapor dini. Ketika ada kejadian kita lapor gitu. Jadi kita sebisa mungkin mencegah supaya tidak terjadi apa yang tidak diinginkan. Kita selalu berkoordinasi dengan pemangku wilayah di tempat ini gitu. Paling kita berbagi waktu ya. Kalau malam itu kita biasanya setiap malam minggu itu kita ada yang namanya patroli keliling atau ada yang namanya apel Cipkon di wilayah gitu. Jadi kita berbagi tugas, hari ini siapa, hari berikutnya siapa, dan bila ada kemungkinan memang beberapa bisa turun 2 kali 3 kali itu silahkan gitu. Yang penting di setiap harinya itu ada yang monitor. Sobat Jelajah Jakarta, malam menjelang, saya memang sengaja menunggu malam di waduk untuk melihat the real waduk saat malam menjelang, karena ini menyangkut juga soal keamanan. Beginilah penampakannya Sobat Jelajah Jakarta. Andai tidak ada lampu-lampu dari permukiman warga, barangkali waduk Kali Cipinang ini benar-benar gelap gulita. Saya mendokumentasikan ini pun dengan bantuan lighting dari handphone saya. Jadi masih terlihat penampakan jalur pinggir waduk. Kalau enggak, bisa-bisa saya nyemplung ke waduk. Sobat Jelajah Jakarta, di malam ini saya mau ikut Pak Dewi Noto ini yang bertugas menyalakan lampu yang dipasang di gedung Pondok Pesantren Al-Ghifari As-Salafi ini. Oke, dengan adanya waduk ini ya kita terbantu juga untuk sanitasi air. Nah, tapi kita juga kan nggak tutup kemungkinan karena ini masih proyek belum selesai. Penerangannya minim, ya udah kita ambil inisiatif, kita pindah lampu tembak, kita arahkan ke lapangan. Jadi dengan kesadaran kita sendiri, kita juga sedikit banyaknya tahu tentang safety. Jadi kita untuk listrik penerangannya kita usahakan seperti ini. Ini yang namanya MCB. Jadi kalau tuh ada konslet segala macam, dia akan ngetrip di sini. Selanjutnya kita ke atas untuk penerangan yang di luar. 1.500 kurang lebih. Jadi kita memasuki areal Pondok Pesantren Al-Ghifari. Jadi karena masih dalam tahap pembangunan, ini saklarnya. Di sana kita sudah ada MCB. Di sini pun kita kasih MCB. Jadi ini saklarnya. Ini langsung nyala sudah. Untuk lampu tembak 2 yang di atas. Jadi penerangannya dari ini yang sementara ini ini kita fokusin penerangan. Ini kita akan rubah. Jadi sini agak redup mungkin nanti. Kita akan tembak ke sana lagi. Kita coba, awal kan kita tembak sana, Pak. Lebih jauh. Kita tembak yang orang-orang nongkrong di sana karena minim penerangan, ya kita usahakan yang memang yang belum terjangkau ya sebelah sana. Sana belum terjangkau. Selain lampu penerangan, Pondok Pesantren Al-Ghifari ini juga membuat portal seperti ini. Sobat Jelajah Jakarta, hal ini untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kan kita nggak tahu, ya kan? Ya manusia bukan karena niat aja, karena ada kesempatan kan. Orang nongkrong-nongkrong, tahu-tahu kita nggak kontrol, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sobat Jelajah Jakarta, sambil menunggu pembangunan tahap ketiga dilaksanakan, sebagai Ketua RT, Pak Ari berpesan agar warga menjaga Waduk Kali Cipinang ini dengan sebaik-baiknya. Anggap Waduk Kali Cipinang ini milik kita, tapi bukan berarti kita menggunakan dengan seenak-enaknya. Jadi ayo kita jaga bersama, kita manfaatkan bersama. Anggap ini milik kita tapi bukan seenaknya. Artinya apa? Mentang-mentang punya kita main kita
coret-coret, main kita ambil apa, jangan. Tapi ini milik bersama, milik kita semua. Ayo kita jaga, kita manfaatkan secara positif, yang negatifnya kita hindari. Itu saja yang penting. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi Waduk Kali Cipilang, Kampung Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebagaimana pesan Pak Ari tadi bahwa waduk ini telah dibangun oleh Dinas Sumber Daya Air Pemprov Jakarta. Anggap waduk ini milik warga, namun waduk tetap kita jaga dengan baik, artinya tidak memanfaatkan dengan seenak-enaknya. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.